Rona, bagaimana kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama pagi ini? Ya, baik Jason, kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini terpantau lebih padat dibandingkan dengan 2 hari yang lalu begitu ya. Di mana ini tadi kami melihat adanya antrian dari masyarakat yang akan keluar menuju ke arah timur ataupun menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur melalui gerbang tol Cikampek Utama. Ini cukup agak sedikit panjang begitu ya sejak pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun memang kendaraan-kendaraan ini terlihat padat sejak dini hari tadi dari kilometer 48, kemudian setelah menjelang pagi ini lumayan bisa terurai sehingga laju kendaraan ini ada di sekitar 40 hingga 60 km untuk di lajur sebelah kiri ya. Dapat dilihat di layar kaca ini bahwa antrian dari kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi yang akan menuju ke wilayah timur dari gerbang tol Cikampek Utama, di mana ini laju kendaraan ini semakin pelan ataupun semakin menurun ketika sudah akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama itu sendiri, Jason. Dan kalau kita melihat bersama-sama ini kendaraan ini sudah banyak yang menunjukkan identiknya masyarakat Indonesia begitu ya ketika akan mudik, yakni adalah mereka membawa sedikit barang-barang yang ada di atas mobilnya, dan ini adalah petunjuk bahwa memang masyarakat Indonesia ini akan mudik menggunakan jalur darat dengan biasanya membawa keluarganya begitu. Nah, memang pada hari ini, Jason, ini sekitar 2 hari belakangan ini kami sudah jarang melihat adanya truk-truk karena memang adanya truk-truk yang dibatasi untuk diperbolehkan melaju di area tol Trans Jawa termasuk juga jalan tol Jakarta Cikampek. Yakni untuk truk-truk seperti truk bersumbu 3, kemudian membawa galian, kemudian membawa bahan bangunan yang dinilai akan rawan ketika melaju di jalanan agar nantinya juga dikhawatirkan membahayakan bagi pengguna jalan yang lainnya termasuk ini adalah para pemudik, maka itu dilarang sejak tanggal 24 Maret 2025 kemarin hingga 8 April 2025 mendatang, yang mana ini terhitung sekitar 16 hari lamanya truk-truk sumbu 3 tersebut dilarang melaju di tol Trans Jawa. Dan selain itu memang untuk truk-truk yang masih diperbolehkan melaju ini adalah seperti truk-truk yang membawa bahan pokok, kemudian membawa motor ataupun membawa BBM begitu ya. Dan pada pagi hari ini, Jason, kami juga belum melihat, jarang melihat terkait dengan adanya bus-bus pariwisata yang besar begitu ya. Karena justru bus-bus pariwisata yang membawa sejumlah pemudik ini biasanya akan ramai, mulai ramai itu di sore hari menjelang malam hari nanti. Meski demikian memang pada pagi hari ini kami juga melihat adanya bus-bus pariwisata tersebut seperti sekitar 1 hingga 2 bus saja begitu ya, seperti tampak di layar juga. Dan hingga hari ini juga dari gerbang tol Cikampek Utama ini sudah membuka lebih dari 22 gardu, yang mana dari sekitar tanggal 24 kemarin ini dibuka sekitar 15 gardu, kemudian bertambah menjadi 19 gardu. Kemudian ketika volume kendaraan masyarakat ini terus naik, ini dibuka menjadi 22 gardu, dan hari ini ada sekitar 25 gardu yang dibuka begitu. Karena menurut catatan terakhir yang kami dapatkan dari Jasa Marga, ini untuk volume dari masyarakat yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 385 ribuan lebih. Sedangkan untuk volume kenaikan dari pemudik atau kendaraan arus pemudik ini ada di angka 101,5%-nya, dan ini angka yang cukup besar begitu ya dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya yang hanya sekitar 48,8% saja begitu. Dan memang selain itu juga untuk masyarakat, kemarin kami juga perhatikan, Jason, ini dibagi menjadi lajur kiri dan juga lajur kanan. Nah, untuk lajur yang sebelah kiri ini memang lebih padat karena memang masyarakat mungkin sebagian belum mengetahui terkait dengan rekayasa lalu lintas seperti one way nasional yang sudah diterapkan sejak kemarin begitu ya. Karena di lajur sebelah kiri kemarin ada masyarakat yang pada sore hari kemarin membuka pembatas jalan atau cone yang berwarna orange yang itu sebetulnya bisa dengan mudah dipindahkan begitu ya. Namun ini adalah aturan yang sudah dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama dengan Jasa Marga agar masyarakat ataupun arus kendaraan masyarakat ini lebih tertib ketika berkendara di jalanan dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Namun kemarin kami melihat pada sore hari ada sejumlah dari pemudik ini yang sengaja begitu membuka kon tersebut sehingga mereka berpindah dari lajur kiri ke lajur kanan, dan akhirnya ditegur langsung oleh pihak dari Jasa Marga, yang mana kami juga melihat ada sekitar lebih dari 5 mobil yang berhasil berbelok lajur, sehingga ini harus diperhatikan begitu ya bagi pemudik yang lain agar tidak melakukan hal yang serupa, karena ini juga
dikhawatirkan akan membahagiakan bagi pengguna jalan yang lain, apalagi ketika di lajur yang sebelah kanan ini kendaraan di belakangnya melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi begitu. Karena memang untuk lajur sebelah kiri ini laju kendaraan ini bisa ada sekitar 40 hingga 50 km per jam, sedangkan untuk lajur yang sebelah kanan ini terlihat jauh lebih kencang begitu ya, jauh lebih landai dibandingkan dengan yang lajur sebelah kiri, yang mana untuk lajur sebelah kanan ini masyarakat masih bisa melaju mulai dari 50 hingga 80 km per jam. Dan kemudian maka dari itu dari rest area pun juga sudah disediakan oleh pemerintah, yakni seperti salah satunya adalah rest area utama di Jalan Tol Jakarta Cikampek seperti rest area kilometer 57. Yang mana ini juga sudah tersedia pos terpadunya atau pos panduannya. Di sana juga ada klinik kesehatan gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah, yakni dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yang mana pada tanggal 27 Maret kemarin juga sudah ada kedatangan dari pemerintah bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI hingga Gubernur Jawa Barat. Ini juga meninjau secara langsung terkait fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi para pemudik agar pemudik bisa lebih nyaman dan juga aman begitu ya dalam berkendara. Dan karena juga di situ di samping itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menganjurkan kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 ini untuk beristirahat selama paling tidak 15 hingga 30 menit setiap 5 jam sekali agar tetap menjaga stamina begitu. Dan kemudian juga dari Gubernur Jawa Barat juga kemarin sudah mengatakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan BMKG, kemudian BNPB untuk pengaturan terkait dengan rekayasa cuaca begitu ya, agar ini nanti tidak mengganggu juga bagi para pemudik yang mana ini kawasan di Jawa Barat begitu. Karena memang untuk hujan sendiri ini kami juga melihat memang belakangan ini agak sedikit jarang hujan begitu ya. Meskipun kemarin sempat hujan lumayan deras, cukup deras, namun tidak berlangsung lama begitu. Nah, kemudian memang kepadatan dari para pemudik ini sudah terlihat jelas ini sejak tanggal 24 Maret 2025 mendatang. Yang mana pada tanggal 24 Maret 2025 mendatang, ini rest area kilometer 57 sudah disiagakan untuk para pemudik. Ya, mana mereka memang datang secara bergiliran dan bahkan pintu masuk ke rest area 57 saja ini sudah dibuka 2 lajur ya, yang artinya ini masyarakat ini sudah mulai memadati area untuk nantinya bisa beristirahat. Dan memang dianjurkan ketika nantinya memang masyarakat ini kelelahan ini untuk beristirahat juga dan tidak terlalu lama juga untuk beristirahat di rest area tersebut agar juga tidak adanya penumpukan terkait dengan para pemudik begitu. Nah, hingga hari ini juga Jason ini sudah ada rekayasa lalu lintas yakni berupa one way nasional yang sudah diresmikan flag off-nya pada baru saja kemarin 28 Maret 2025 yang langsung dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri bersama dengan Menhub Dudi Purwagandi di kilometer 71 gerbang tol Cikampek Utama 2. Demikian, Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.